Assalamualaikum teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan Ustadz An-Nukman. Beliau adalah Kepala Ketua Pondok Muhammadiyah Boarding School MBS Jombang dan sekaligus sebagai mantan koordinator metode UMI di MBS Jombang ini angkatan pertama. Bagaimana Pak, kita perkenalan langsung aja pada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Mas Aan, sehat alhamdulillah. Mas Aan gimana kabarnya? Ya, tentunya sangat sehat Ustadz. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa duduk di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi pemirsa teman-teman semuanya di sini kita akan lebih secara detail membahas tentang bagaimana sih seluk-beluknya atau sejarahnya MBS Jombang itu menggunakan metode UMI dalam pembelajarannya. Baik, langsung saja ya, kita akan masuk ke topik utama. Ustadz Nukman, MBS Jombang itu kan program unggulannya adalah tahfidz. Betul. Nah, jelaskan kalau program tahfidz pasti ada suatu hal yang digunakan untuk sebagai pendukungnya. Betul. Nah, itu apa Ustadz yang dilakukan MBS itu biar programnya bisa berjalan dengan lancar? Ya Mas Aan, jadi kebetulan memang MBS Jombang ini dari awal kita sudah komitmen bahwasannya program unggulan kita adalah tahfidzul Quran, yaitu kita pengen sekali mencetak generasi Al-Quran. Dan apa penunjang hal tersebut? Tentunya kita cari-cari cara bagaimana bisa santri-santri kita itu menunjang untuk untuk bisa mencapai target-target yang sudah kita tentukan. Kalau kita berbicara tentang tahfidz, maka dasar utama adalah membaca Al-Quran, ya kan? Oleh karena itu kita cari-cari bagaimana sih anak-anak ini bisa, gimana caranya bisa untuk membaca Al-Quran. Maka kita cari metode. Yang pertama yang harus kita lakukan, adalah cari metode. Kita cari-cari metode dengan cara kita mengikuti pelatihan-pelatihan Mas Aan. Jadi pelatihan metode ini, itu, dan lain sebagainya, sampai di satu titik kita jatuh hati kepada metode UMI kebetulan. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kita mulai mengimplementasikan metode UMI ini di MBS Jombang, gitu Mas Aan. Jadi setelah sekian lama melakukan proses riset, jadi menemukan sesuatu yang paling utama saja. Betul Mas Aan. Terus dengar-dengar Ustadz ya, kan katanya di MBS ini mau ada acara yang berkaitan dengan UMI. Nah, itu acara apa Ustadz? Ya, alhamdulillah Mas Aan. Jadi setelah penantian lama dari tahun 2019 kita menggunakan metode UMI dan terrealisasi baru tahun ini, tahun 2023, ya kan? Tahun 2023 berarti berapa tahun? 19, 20, 21, 22, 23, ada 4 tahun Mas Aan. Apakah baru hasil 4 tahun itu baru berhasil? Enggak sebenarnya. Jadi imtihan khotaman itu adalah hasil atau uji publik dari kita setelah kita kemarin mengadakan munakosyah. Kalau munakosyah itu kan kita uji tertutup, yaitu santri-santri kita dites oleh para trainer dari UMI daerah maupun dari UMI Foundation, dari UMI pusat. Nah, besok ini uji publik. Kita pengen sekali menunjukkan ke wali santri, ke tamu undangan, dan lain sebagainya, bahwasanya ini loh hasil UMI. Apakah baru 4 tahun kita baru munakosa? Enggak. Sebenarnya kalau munakosa ini angkatan ketiga. Angkatan pertama kita sudah pernah munakosa, angkatan kedua kita sudah pernah munakosa, dan ini angkatan ketiga kita kemarin sudah munakosa. Dan alhamdulillah kita bisa merealisasikan puncak dari hasil pembelajaran metode UMI, yaitu khatmul Quran dan imtihan ini, gitu Mas Aan. Oh, berarti ini itu masih perdana Ustadz ya? Ya. Tapi sudah menunjukkan ekspertisnya UMI di MBS itu. Masya Allah, betul Mas Aan. Jadi khatmul Quran dan imtihan sebagai tindak lanjut dari munakosyah tadi, betul. Kemudian Ustadz, apakah santri yang ikut itu juga sesuai dengan ekspektasi Ustadz sebelumnya? Ya, sebenarnya imtihan khotaman ini kalau kita berbicara tentang munakosyah ya, dari tahun ke tahun, Masya Allah luar biasa. Untuk tahun ini
kita mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dalam artian apa? Yang sebelumnya cuma 50 peserta, 60 dan sekarang insya Allah besok itu yang kita imtihan yang pesertanya itu ada 76. Jadi ada 76 peserta, dan yang luar biasanya lagi peserta itu ada juga dari kelas 7 Masaan. Jadi kelas 7 baru di sini berapa bulan? Baru 1 semester kan? Belum sampai genap satu tahun, tapi Masya Allah luar biasa dikarenakan anak-anak semangat, jadi sudah bisa menjadi peserta imtihan khotaman. Jadi ada peserta dari kelas 7, ada peserta dari kelas 8, dan peserta dari kelas 9 dari 76 peserta itu. Dan semua dari 76 itu ikut imtihan khotaman tartil dan juz 30, tahfidz juz 30. Adapun yang juz 3, juz 2, juz 1 dan juz 29 hanya beberapa saja gitu Mas Aan. Berarti enggak hanya juz 30 saja. Betul. Jadi 5 juz sesuai dengan target kita yang ditentukan oleh pondok, yang ditentukan oleh sekolah, yaitu target 5 juz selama 3 tahun di MBS Jombang gitu. Berarti sinerginya ustadz-ustadzah yang ngajar Umi itu luar biasa Ustadz ya? Masya Allah luar biasa, semangatnya guru-guru ustadzah-ustadzah Umi yang berada di MBS ini luar biasa sekali, karena beliau tidak hanya semangat mengajar tapi juga semangat untuk belajar. Salah satunya contohnya kemarin itu Mas Aan di bulan apa ya, November. Di bulan November kita mengadakan pelatihan tajwid. Jadi bagaimana sih materi tajwid? Jadi sebelum anak-anak itu belajar, yang pertama kali belajar adalah ustadzahnya dulu. Jadi kita membriefing ustadzahnya dulu, ustadzahnya pintar dulu, barulah muridnya. Nggak mungkin murid bisa pintar kalau ustadzahnya nggak pintar, ya nggak sih? Iya betul Ustadz. Gitu. Tapi keren sih Ustadz, dalam jangka waktu sebentar itu sudah bisa mengadakan imtihan khotaman itu. Iya. Saya bangga nih. Alhamdulillah. Jadi santri MBS cuma bangga ya Mas Aan ya. Bangga, itulah kenapa kemarin kok saya berpikiran untuk jadi melanjutkan SMA di MBS. Iya. Dari itu aja bisa kelihatan. Dulu juga peserta munakosah juga Mas Aan ya. Alhamdulillah angkatan pertama. Angkatan pertama munakosah di Insya MBS. Allah luar biasa. Iya. Cuma yang saya sayang sekarang adalah kenapa kok dulu saya kok tidak diikutkan imtihan khotaman? Iya, dulu belum ada Mas Aan. Jadi kita masih meraba-raba bagaimana sih selak lulus juga toh. Dulu Iya. selak lulus. Kalau sekarang kan kita mengancang-ancang, mulai dari awal kita sudah ada munakosah. Jadi bulan-bulan awal sudah munakosah. Jadi kita masih ada jeda waktu sebelum mereka lulus kelas 9. Berarti itu nggak gerusa-gerusi gitu ya? Betul. Jadi semakin tahun, dari tahun ke tahun kita semakin belajar. Oh, kita semakin ada evaluasi dan ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Sehingga hasilnya alhamdulillah pada tahun ini kita berhasil memberangkatkan santriwan-santriwati kita untuk mengikuti imtihan dan khotaman. Gitu Mas Aan. Oh gitu ya Ustaz. Jadi kalau kita lihat itu berarti banyak dong keistimewaannya dengan adanya khotmul Quran dan imtihan ini. Iya, sangat-sangat istimewa kita, karena nanti benar-benar ketika mereka nanti berada di atas panggung, terus kemudian dihadapkan dengan para wali santrinya, mereka diuji. Kalau biasanya ujian tertutup dengan para trainer, dia nggak bisa, masih bisa lah, ada negosiasi dan lain sebagainya. Kalau besok mereka yang uji adalah orang tuanya masing-masing, bukan masing-masing ya, ada perwakilan dari orang tua, mungkin ada tamu undangan yang akan menguji. Dan makanya Mas Aan ini persiapannya sangat luar biasa, mulai dari tanggal 1 Mei ya, 1 Mei pertama kali kita masuk sampai besok tanggal 20, itu setiap hari, hampir setiap hari itu pasti ada persiapan, ada geladi. Jadi persiapannya luar biasa, kita persiapkan dengan matang. Dan semua ikhtiar kita sudah kita lakukan. Nanti insya Allah tanggal 20 kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua hasil kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin gitu. Berarti nanti tanggal 20 ini pondoknya kan ramai Ustaz. Ramai sekali, karena insya Allah tidak hanya imtihan khotaman ya. Ini jadi perlu kita kasih tahu, nanti insya Allah juga akan ada pameran. Wah, pameran dari karya anak kelas 7 yang sekarang pakai kurikulum Merdeka P5. Jadi nanti akan ada karya-karya anak kelas 7 yang akan kita tampilkan
Jadi di jalan ini nanti ada terop masaan. Berarti ini full nanti Ustaz? Full sampai jalan-jalan itu nanti akan santri atau wali santri tamu undangan datang akan diperlihatkan dengan apa namanya pameran-pameran dari P5, terus kemudian ada bazar juga dari kelas 8, kelas 11 dan lain sebagainya, terus masuk langsung ke acara imtihan khotaman. Jadi tanggal 20 insya Allah istimewa sekali di MBS Jombang ini. Iya, istimewa. Dan kaknya juga pesertanya sudah mulai deg-degan Ustaz sekarang. Sangat deg-degan. Saya yakin sangat deg-degan karena dihadapkan dengan orang tuanya masing-masing kan? Iya. Bukan Ustaz aja sudah grogi. Apalagi sama orang tua. Waduh. Iya. Jadi kan kalau nggak lancar malu-maluin Ustaz nanti ya. Insya Allah ya nggak malu-maluin, cuma ya kan sudah kalau ikhtiarnya sudah masaan. Iya. Cuma karena mungkin ada yang demam panggung ya, kita nggak tahu nanti kejadiannya nanti ketika di hari H seperti apa. Yang penting kita sudah ikhtiar dan insya Allah tanggal 20 kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu Mas An. Iya. Untuk nanti tamu undangannya itu apakah hanya umi daerah saja Ustaz yang dihadirkan? Oh enggak, kebetulan nanti pemandunya bukan dari umi daerah, kita langsung datangkan dari umi pusat, Umi Foundation. Kita insya Allah ada Ustadz Hadi. Ustadz Hadi ini adalah trainer nasional yang kita undang khusus untuk memandu acara khatmul Quran dan imtihan. Terus nanti ada juga wali santri, terus kemudian ada tamu undangan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang, pimpinan daerah Aisyah Jombang, terus kemudian kepala sekolah MI Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, terus kemudian SD MI yang memakai metode Umi Mas Aan. Jadi kita undang buat syiar untuk Al-Quran ini loh, bisa menggema, bisa tersebar luaskan dakwah Al-Quran ini. Sehingga kita pengen sekali teman-teman yang lainnya yang belum belum mensyiarkan Al-Quran, kita pengen belajar bareng tentang Al-Quran. Berarti yang uji itu bukan dari Ustaz Zadah dalam sendiri tadi? Bukan. Jadi Ustaz Zadah itu untuk proses pembelajaran, ya kan. Adapun pengujinya dari luar. Pengujinya dari dalam enak, nanti kalau nggak lulus diluluskan dong, ya kan. Kalau dari luar nggak ada negosiasi, sama sekali nggak ada negosiasi. Itu Mas Aan. Iya. Ini Ustaz, apakah nanti itu program ini akan dilakukan secara berlanjut Ustaz? Insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah awal ya, perdana. Dan kalau perdana pastinya insya Allah kita akan sudah mengkonsep untuk tahun depan. Dan saya rasa apakah tahun depan yang diuji hanya tartil, tahfidz juz 30, 91, 23? Oh tentu tidak. Kita sudah merancang semuanya sehingga anak-anak yang hari ini sudah imtihan khotaman bisa jadi tahun depan ikut lagi, tapi dengan ujian yang berbeda. Nah, jadi ada kalau di program Umi, nah ini salah satu keistimewaan Umi Mas Aan. Jadi setelah tartil, setelah tahfidz itu nanti ada program pasca. Yaitu apa? Pasca itu setelah tartil, yaitu nanti ada turjuman. Jadi anak-anak nanti diarahkan, dikasih belajar untuk menerjemahkan Al-Quran. Itu satu. Kemudian tahfidz. Terus kemudian ada juga yang hadis. Jadi nanti insya Allah tahun depan ada imtihan khotaman, akan tapi yang diuji lebih banyak Mas Aan. Jadi ada hadis, lebih istimewa lagi. Gitu. Tapi itu sama kayak sertifikasi bukan Ustaz? Beda. Kalau sertifikasi kan untuk guru, kalau ini untuk santri, untuk siswa. Dan nanti kalau ini kan untuk anak SMP ya Mas Aan ya. Dan kebetulan untuk yang SMA kita sudah juga menyiapkan, yaitu sertifikasi bagaimana kita mencetak anak-anak SMA sudah bisa untuk mengajarkan. Kalau di SMP dia diajar, kalau di SMA dia akan mengajar. Gitu. Iya. Gimana ini? Panitia ada habis waktunya. Selesai ya. Ustaz, kaknya sudah selesai nih. Makasih Ustaz ya. Iya, sama-sama Mas Aan. Alhamdulillah. Semoga nanti kapan waktu kita bisa ngobrol kembali bareng sini dengan topik yang lebih seru dan lebih menantang pastinya. Siap. Mungkin itu pemirsa dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Ilaliko, masalah. Dadah.